Nikita Mirzani nelangsa hubungannya dengan RI cuma alat pemilu, bongkar fakta dibaliknya settingan. Aduh, gimana jadinya ya Indonesia ini kalau dipimpin oleh para pemimpin yang tukang nyindir, tukang nyinyir, nggak tahu pekerjaannya apa, nggak tahu apa yang dilakukan. Contohnya ya seperti pasangan nomor 1 dan nomor 3. Tuh contoh Bapak Prabowo sama Mas Gibran, nggak pernah nyinyir, nggak pernah nyindir. Kalian mau apain juga dia tetap santai, karena tujuan dia hanya untuk membangun Indonesia agar lebih maju dan bisa menuju Indonesia emas. That's it, simple. Dah paling mantep emang nomor 2. Punya segalanya, duit ada, anak cowok ya juga ada, ganteng-ganteng. Kalau aku jadi nyai sudah fokus sama ngedein anak, fokus nyari uang, rezekinya nyai apalagi bagus. Aku lebih baik fokus daripada aku laki-laki. Aku lebih baik jadi, kalau aku jadi nyai aku tutup hati untuk laki-laki. Kenapa? Ya lebih baik fokus sama anak-anak. Nyai tentunya sudah pernah merasakan beribu-ribu laki-laki. Nyai juga pasti tahu rasanya laki-laki ya kayak gitu loh. Aku pikir juga nyai orangnya kuat, tegar, mandiri. Nah kalau aku jadi nyai aku lebih baik gitu. Nah aku pikir juga kasus ini, aku tadinya nggak mikir nyai paling settingan pacaran sama ini pacar itu, kan pemilu kemarin kan. Kita kan nggak tahu namanya pemilu kan bisa banyak settingan. Politik kan memang kejam di Indonesia, politik itu jahat di Indonesia. Nah namanya pemilu kan ada influencer dan sebagainya. Aku pikir nyai kan influencer, kemarin kan mendukung salah satu paslon, terus ada settingan pacaran kayak gitu. Gue kaget sih, maksudnya tuh sampai tuh ada kekerasan seperti itu. Kalau memang benar ya turut prihatin lah, karena aku lihat juga kan ini kan dia itu memang butuh pasangan yang lebih dewasa yang aku lihat. Makanya kayaknya kalau yang mantannya ini ya mantan mungkin atau pacarnya nggak tahu lah sekarang apa, menurut aku kemudaan. Dia itu butuh yang 40, 45 kayak gitu loh. Jadi lebih ngemong dia gitu kan. Aku kan maksud tuh tahu lah kalau pekerja keras itu kadang-kadang kita butuh disayang, butuh dimanja-manja mungkin kayak gitu ya. Cuman mungkin kadang-kadang kita tuh kalau independen woman biasanya keras. Cowok juga biasanya pengen dihargai, di situ bentrok. Aku kayak yang sama pasangan yang sekarang itu sering bentrok seperti itu. Kayak karena akunya terlalu sok-sokan pekerja keras, sementara laki-laki juga pengen dihargai, jadi bakal bentrok di situ, susah sebenarnya. Kalau terlalu independen juga sebenarnya kalau mau cita-cita mau menikah atau cita-cita pengen pasangan selamanya susah. Jadi kalau cewek memang harus ya kalau mau punya pasangan lama harus agak ngalah-ngalah dikit. Ya menurut aku sih Kaniki butuh pendamping yang lebih dewasa aja sih. Lo itu udah gak cocok buat pacar-pacaran ya. Saran gue tuh lo cari laki-laki yang mapan, bertanggung jawab, gak perlu ganteng, jangan gengsi. Yang penting bertanggung jawab, dewasa, pengertian, udah ta'aruf nikah jebret. Kecuali kalau lo gadis masih hati-hati memilih pasangan, masih agak ragu karena belum pernah berumah tangga, lo kan udah berkali-kali. Jadi tuh bukan apa-apa mbak, lo tuh kalau pacaran ribet, heboh sendiri. Putus sama si A heboh, putus sama si B heboh, dibongkar semua borok-boroknya. Pas lagi seneng-senengnya lo anteng aja, diem-diem pas lagi enak-enaknya. Pas udah putus baru heboh sendiri. Introspeksi diri jadi perempuan. Jangan egois cuma mentingin diri sendiri, fokus ke anak-anak lo nyari laki-laki yang mapan, bertanggung jawab, ya. Syukur-syukur punya harta yang banyak, jangan nyari gantengnya. Pacaran heboh sendiri, putus sama ini heboh, putus sama itu heboh, geger. Gue heran banget sama lo, setiap ada orang yang deket sama lo, ada aja gitu kejadiannya. Hubungan Nikita Mirzani dan Rizky Irmansyah menarik perhatian publik. Hal ini berlangsung sejak keduanya disebut-sebut menjalin hubungan asmara. Namun kini keduanya dikabarkan putus usai Nikita Mirzani curhat menyesal telah berpacaran dengan ajudan Prabowo Subianto tersebut. Tak hanya itu, Nikita Mirzani langsung mengetahui fakta bahwa hubungannya dengan Rizky Irmansyah hanyalah alat pemilu. Sosok wanita kedapatan membocorkan hal itu. Lantas seperti apa kisahnya? Setelah hubungannya dengan Rizky Irmansyah, ajudan Prabowo kandas, Nikita Mirzani masih terus buka suara. Awalnya Niki menyebut dirinya mendapat kekerasan fisik dan mental. Setelah itu Niki menyinggung jika Rizky Irmansyah lebih memilih LC karaoke. Kini Niki mengunggah bukti percakapan jika cintanya yang berusia 2 bulan rupanya hanya dimanfaatkan oleh Rizky Irmansyah. Hal itu dibocorkan oleh Mutia, adik kandung Rizky Irmansyah.
Niki pun mengunggah video percakapan Mutia adik Rizky Irmansyah dengan sosok yang awalnya dikira LC karaoke oleh Nikita Mirzani. Saya perjelas apa yang dibicarakan mereka. Yang pegang gelas wine adik kandung Rizky Irmansyah. Yang di tengah entah siapa yang cowok teman adik Rizky. Jelas-jelas dia settingan ya, karena pemilu kan. Mutia mengangguk mengiyakan, settingan pemilu kan. Video ini menarik untuk diperiksa lebih lanjut karena ada sosok adik kandung dari Rizky Sespri pribadi yang bagian dari Bapak Prabowo Subianto, Ed Prabowo. Coba diperiksa lebih lanjut. Saya pribadi mengucapkan terima kasih karena sudah diperalat untuk kepentingan kampanye. Saya diam tidak bersuara sedikit pun, tapi video ini cukup menyakitkan saya, tulis Nikita Mirzani. Sebelumnya Nikita Mirzani mengaku mendapatkan kekerasan fisik dari Rizky Irmansyah. Dalam curhatan tersebut, Nikita mengaku memiliki bukti kejadian yang dialaminya itu. Semakin membuat penasaran warganet, Nikita sempat menuliskan inisial RI sebagai pelaku kekerasan yang diduga Rizky Irmansyah. Kemudian pada postingan terbaru, ibu tiga anak itu mengunggah foto saat berada di sebuah restoran. Tampak dalam foto yang dibagikan di Instagram Story, ia terlihat tersenyum bahagia menatap makanan di depannya. Namun dalam caption, Nikita menuliskan keterangan singkat TKP. Meski begitu, ia tak menjelaskan secara detail maksud dari postingan tersebut. Tidak sedikit pun publik berasumsi postingan tersebut ada kaitannya dengan curhatan kekerasan yang dialami Nikita. Diketahui pada postingan lain, wanita yang akrab disapa Niki ini mengungkapkan kisah tak mengenakan yang baru saja dialaminya. Ini adalah kisah yang harus saya bagikan, bukan karena rasa kasihan atau penilaian, namun untuk tetap berpegang pada kebenaran di tengah rumor yang beredar, tulis Nikita dalam unggahannya. Nikita mengungkapkan sosok pria yang pernah dicintainya itu telah meninggalkan luka baginya. RI, seseorang yang pernah saya cintai, menjadi sumber kekerasan baik mental maupun fisik dalam hidup saya. Bekas luka yang dia tinggalkan sangat dalam, tapi aku menolak membiarkannya mendefinisikan diriku, sambungnya.